Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Guru SMP Negeri 6 Kota Kupang, Miriadis Persetia. Hari ini saya akan membawa materi untuk pelajaran kelas 9. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang reproduksi. Dan sebelumnya kita akan lihat ini standar kompetensi dan kompetensi dasar kita pada hari ini. Standar kompetensi kita adalah siswa mampu menganalisis sistem organ pada organisme tertentu, serta kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi, serta implikasinya pada sains, teknologi, dan masyarakat. Kompetensi dasar kita adalah mengkaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi organisme. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lihat di dalam reproduksi itu ada alat kelamin. Kita akan lihat pertama adalah alat kelamin pria. Alat kelamin pria dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Ini adalah gambar alat kelamin dalam, di mana yang pertama ini adalah testis, lalu nomor 2 itu adalah epididymis, lalu kita akan lihat bahwa yang ketiga ini adalah vas deferens, lalu yang keempat adalah vesica seminalis, yang kelima adalah glandula prostat, yang keenam adalah glandula bulboretral atau yang disebut dengan Kopper. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar alat kelamin luarnya. Yang pertama sekali adalah penis, yang kedua adalah gland penis, yang ketiga adalah pubis, dan yang keempat adalah skrotum. Nah, ini adalah gambar bagan sistem reproduksi pada pria. Kita lihat mulai dari yang atas, ini adalah vas deferens, lalu yang ada bulu-bulunya ini adalah pubis, lalu bagian dalam ini adalah vesica urinaria, tempat kandung kencing, lalu turun ke kantung yang di bawahnya ini adalah prostat, lalu di bawah prostat ini adalah kelenjar Kopper, lalu ada saluran yang disebut dengan uretra, lalu akan menuju ke jaringan erektil, lalu paling ujung adalah gland penis, lalu di atas dari bulatan ini adalah epididymis, lalu kita turun sampai ke testis di sini, dan bagian yang berwarna biru ini adalah vesica seminalis. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu testis. Testis ini adalah berbentuk bulat telur, jumlahnya sepasang, tersimpan dalam skrotum. Fungsi testis adalah sebagai tempat dibentuknya spermatozoon dan hormon testosteron. Pada testis terdapat tubulus-tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan calon-calon spermatozoon. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial yang menghasilkan hormon testosteron. Pada testis juga terdapat sel Sertoli yang menghasilkan makanan bagi spermatozoon itu sendiri. Nah, anak-anak, sekarang ini adalah gambar irisan melintang dari tubulus seminiferus. Nah, sekarang ada yang harus kalian tahu. Di mana sebuah testis ternyata mampu menghasilkan 150 juta sel sperma setiap 24 jam. Dan ukuran testis itu ternyata juga tidak selalu simetris. Kadang yang satu lebih besar daripada yang lain. Jadi berbeda-beda untuk setiap orang ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut apa yang dimaksud dengan epididymis. Epididymis yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma yang baru keluar dari testis. Sedangkan yang dimaksud dengan vas deferens yaitu saluran sperma yang membawa sperma menuju vesica seminalis berupa saluran halus memanjang dan melengkung ke bagian atas. Sekarang apa itu vesica seminalis? Vesica seminalis atau kantong semen berguna sebagai tempat sementara sperma sebelum digunakan untuk membuahi. Kantong ini menghasilkan 60% cairan semen yang mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa yang berfungsi memberi makanan pada sperma. Selain itu, vesica seminalis juga mengekskresikan hormon prostaglandin yang berfungsi membuat
otot uterin berkontraksi sehingga dapat mendorong semen mencapai uterus. Nah, sekarang pada laki-laki itu ada kelenjar prostat. Fungsi daripada kelenjar prostat ini menghasilkan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman dari vagina. Lalu yang dimaksud dengan kelenjar Kopwer itu berjumlah sepasang, terletak di sepanjang uretra, menghasilkan cairan kental yang disekresikan sebelum mengeluarkan sperma dan semen. Lalu yang dimaksudkan dengan ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ruang ginjal dengan kandung kemih. Sedangkan yang dimaksud dengan uretra yaitu saluran untuk keluarnya semen, sperma, dan urin. Jadi ingat ya, ada perbedaan antara ureter dengan uretra. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan penis. Penis yaitu organ erektil yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita. Ujung penis membesar disebut dengan gland penis. Dalam penis terdapat jaringan erektil yang dapat berubah bentuk bila terisi darah. Hal ini terjadi manakala terdapat stimulasi seksual. Nah, sekarang kita melihat apa itu pubis. Pubis yaitu tempat ditumbuhinya rambut-rambut pada kelamin. Sedangkan skrotum yaitu tempat di mana di dalamnya terdapat sepasang testis. Nah, tadi kita sudah lihat alat kelamin pada pria, sekarang kita akan masuk alat kelamin pada wanita. Alat kelamin wanita terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin dalam terdiri atas yang pertama ovarium, yang kedua adalah oviduk, yang ketiga adalah tuba fallopi, yang keempat adalah uterus, yang kelima adalah serviks, dan yang keenam adalah vagina. Alat kelamin luar terdiri dari yang pertama pubis, yang kedua mons veneris, yang ketiga labia mayora, yang keempat labia minora, yang kelima adalah klitoris, yang keenam adalah orificum uretrae, dan yang ketujuh adalah himen. Nah, ini adalah gambarnya gitu. Kalian perhatikan? Ini adalah gambar alat kelamin wanita. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang paling di atas ini adalah tuba fallopi. Lalu kalian perhatikan yang berwarna merah ini adalah ovariumnya. Yang berwarna hijau ini adalah endometriumnya. Di dalam endometrium ini ada uterusnya. Lalu di bawah uterus ini ada serviks. Lalu ini adalah saluran vaginanya. Yang warna kuning ini adalah vesika urinaria. Lalu di sini adalah himen. Kalian perhatikan yang warna pink ini adalah labia minora. Yang ibu kasih warna purple ini adalah labia mayora. Yang di sini ini adalah officium uretrae. Lalu kalian lihat yang di ujung yang berwarna merah ini adalah klitoris. Dan yang ditumbuhi rambut ini adalah pubis. Sekarang kita lihat masing-masing fungsi daripada bagian-bagian alat kelamin wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu berfungsi sebagai tempat dihasilkannya sel telur. Setiap satu kali siklus hanya dihasilkan satu telur yang masak. Lalu kita lihat ada yang namanya oviduk. Oviduk ini berfungsi sebagai saluran telur. Lalu tuba fallopi berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Lalu kita lihat ada bagian yang namanya uterus. Fungsinya itu sebagai tempat implantasi dan pertumbuhan zigot atau embrio. Dinding uterus itu yang disebut dengan endometrium. Lalu ada yang dinamakan dengan serviks. Serviks atau leher rahim berfungsi sebagai pintu masuk sperma maupun pintu keluar dari janin. Nah, anak-anak kita lihat bahwa ini adalah gambar tingkatan-tingkatan dalam oogenesis.
Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita terdiri dari 3 fase, yaitu adalah fase proliferasi, yang kedua adalah fase sekresi, dan yang ketiga itu adalah fase menstruasi. Nah, anak-anak kita lihat ini adalah fase-fase proses di mana terjadinya menstruasi pada seorang anak perempuan. Sekarang kita lihat mulai dari fase proliferasi. Fase ini dikendalikan oleh hormon estrogen dan sekresi FSH akan mempengaruhi pematangan ovum dalam folikel de Graaff. Selama pertumbuhan folikel, estrogen ini akan mempengaruhi pembangunan endometrium. Adanya estrogen akan menghambat FSH dan memacu LH dari lobus anterior hipofisis hingga folikel pecah dan ovum keluar dan ovarium. Fase ini disebut ovulasi, lebih kurang 14 hari dari suatu siklus. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan fase sekresi. Di fase ini, folikel de Graaff yang pecah berubah menjadi corpus rubrum yang mengandung banyak darah. Adanya LH akan mengubah corpus rubrum menjadi corpus luteum. Dan selama fase sekresi, endometrium ini akan menebal. Arterinya membesar, dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Jika tak ada kehamilan, corpus luteum berdegradasi hingga progesteron dan estrogen akan menurun bahkan sampai hilang. Nah, sekarang kalau sudah begitu maka akan masuk ke fase menstruasi. Jika estrogen dan progesteron menurun, konsentrasinya bahkan akan terhenti, maka endometrium akan mengalami degenerasi. Darah, mukosa, dan sel-sel epitelium akan luruh, kemudian dikeluarkan menjadi darah menstruasi keluar melalui liang vagina. Nah, itu anak-anak mengapa terjadi fase menstruasi pada anak perempuan. Nah, sekarang kita lihat proses perkembangan embrio dalam kandungan. Waktu kehamilan manusia rata-rata 266 hari atau 38 minggu atau 9 bulan 10 hari. Sigot yang telah terbentuk mengimplantasi ke endometrium. Pada tempat penempelannya terbentuk plasenta. Selama proses embrionik, embrio ini akan dilindungi oleh lapisan-lapisan, yaitu ada kantung kuning telur, ada amnionnya, ada korion, dan ada allantois. Embrio akan mendapatkan makanan dan oksigen dari ibunya melalui plasenta. Nah, anak-anak kita lihat ini adalah gambar di mana sperma masuk melalui vagina dan akan bertemu dengan sel telur. Nah, kita lihat ini adalah foto proses fertilisasinya. Ini gambar embrio umur 5 minggu. Jadi waktu kita dalam rahim itu model kita tidak hampir seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah embrio pada waktu berumur 6 minggu. Kalau ini sudah berumur 14 minggu. Ya, embrionya sudah berumur 14 minggu. Nah, ini embrio pada waktu dia berumur sudah 16 minggu. Kita lihat sudah ada bentuk seperti manusia. Kepalanya sedikit membesar. Embrio pada waktu umur 6 bulan. Ya, ini adik bayi di dalam perut. Ini embrio pada waktu berumur 7 bulan. Kita lihat bahwa dia sudah jelas sekali seperti seorang bayi. Dan ini embrio yang sudah siap lahir. Ini berumur 9 bulan 10 hari. Nah, sekarang kita lihat gambar posisi normal bayi saat akan kelahiran. Jadi, ini adalah bayi yang siap untuk lahir. Posisinya harus seperti ini. Nah, sekarang kita melihat kelainan-kelainan dalam sistem reproduksi. Ada yang namanya kehamilan anggur. Pertumbuhan janin yang tak sempurna, sebelum sampai tumbuh sempurna itu sudah mati, kemudian diserap kembali oleh tubuh. Lalu ada yang namanya kehamilan di luar kandungan. Ini kelainan implantasi sigot di mana sigot tidak menempel pada endometrium. Lalu ada yang namanya abortus.
yaitu luruhnya atau gugurnya janin sebelum masa kelahiran. Terus ada yang namanya prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum waktunya. Nah, sekarang kita mau lihat kelainan sistem reproduksi. Kelainan sistem reproduksi itu ada yang namanya homoseksual, yaitu kelainan psikologis dan hormonal yang berpengaruh secara spesifik pada sex drive seseorang yang menyukai sesama jenis. Jika wanita itu biasanya disebut dengan lesbian. Lalu ada yang namanya mandul, yaitu suatu kelainan fisiologis maupun organis yang mengakibatkan seseorang sulit memperoleh keturunan. Pada pria disebut mandul jika jumlah sperma yang dihasilkan kurang dari 8 juta per milimeter kubik. Lalu kita lihat juga ada yang namanya amenora, yaitu kelainan fisiologis pada wanita yang tidak mengalami menstruasi. Lalu ada yang namanya impotensi, yaitu gangguan organis maupun psikologis pada pria di mana penis tidak dapat mengalami ereksi. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita tentang reproduksi pada pertemuan kita yang pertama. Dan bila kalian masih kurang jelas, kalian bisa menuliskan pada kolom komentar di bawah videonya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel SMP Negeri 6. Dan kita akan bertemu kembali pada video-video kita selanjutnya. Tentu saja dalam pelajaran IPA kelas 9 yang lebih menarik, tentu saja dalam channel kesayangan kita, channel SMP Negeri 6.